Perkenalkan, nama saya Yahya Markoid dan kali ini saya akan membahas salah satu pandangan saya, keresahan saya, opini saya tentang media sosial. Dengan banyaknya platform media sosial hari ini, maka semua orang punya kebebasan berekspresi. Mereka bisa upload pencapaian hidup mereka, mereka bisa berbagi cerita kesuksesan mereka, dan menurut saya itu bagus, baik karena menginspirasi orang lain. Tapi yang menjadi masalah adalah ada kaum-kaum yang upload ke internet tanpa filter. Mereka upload apa saja yang bisa bikin viral, yang bisa bikin untung, yang penting banyak views. Contohnya mungkin yang paling laku adalah konten yang pornografi atau menyenggol ke sana. Kemudian kita juga akan menemukan orang-orang yang kita bisa sebut mereka sebagai narsistik karena mereka selalu up to date kehidupannya ke media sosial. Lagi belanja, upload, lagi makan, story, lagi ada masalah keluarga, sebar, lagi ada aib keluarga, juga disebar. Maka ya orang ini tidak bermoral. Dia menggunakan media sosial hanya untuk cari atensi, hanya untuk cari views, atau ya dia pengen diperhatikan oleh orang lain. Maka ini adalah salah penggunaan dalam menggunakan media sosial, tidak bijak dan tidak baik. Karena tidak semua hal dalam kehidupan kita itu pantas untuk disebar ke media sosial. Karena contohnya ya aib keluarga, ada masalah keluarga, tidak tepat untuk kita curhatnya di media sosial karena akan dilihat banyak orang. Tidak semua orang itu akan bersimpati sama kita. Pasti ada yang nyinyir, pasti ada yang ngetawain, ada yang support. Tapi ya tidak semua tidak semua itu baik. Maka feedbacknya bakal macam-macam dan mungkin malah akan menambah stres kita. Ketika ada masalah, misalnya contohnya suami istri, ada istri yang malah menceritakan keburukan suaminya ke internet. Begini, suami saya begini begini begini. Ibu, kalau Anda ada masalah, maka cara yang paling tepat menurut saya adalah dengan berdiskusi dengan suaminya, bukan dengan menceritakan keburukannya di media sosial, karena itu jatuhnya adalah cari pembenaran. Pada akhirnya semua media sosial itu sama, maksudnya tidak ada yang benar-benar baik dan juga tidak ada yang benar-benar buruk. Misalnya ada cap TikTok itu isinya sarang monyet gitu. Kemudian atau Twitter isinya orang-orang elit yang semuanya itu berpikirnya kritis. Enggak juga. Mau di Facebook, di Instagram, di Twitter, di WhatsApp, dimanapun media sosial, pasti ada konten yang buruk, ada konten yang baik. Ada orang yang bodoh, ada orang yang bijak, pasti ada. Jadi tidak ada cap-cap oh ini media sosial yang baik, oh ini media sosial yang buruk, tidak ada. Semua itu tergantung kita sebagai pengguna, bagaimana kita menggunakannya secara bijaksana. Maka hari ini media sosial itu benar-benar bisa jadi tempat apapun. Maksudnya bisa jadi tempat belajar, bisa jadi tempat gibah, bisa jadi tempat untuk cari keuntungan, bisa untuk tempat cari uang dan lain sebagainya. Maka kita sebagai pengguna harus benar-benar menggunakannya secara bijak, ya. Kita tahu bahwa ya namanya media sosial pasti ada namanya tren, ada namanya algoritma. Maka sebisa mungkin kita jauhkan tren-tren buruk, algoritma yang buruk, ya, video yang menyesatkan, video yang berisi pornografi, yang isinya mungkin promosi judi. Itu semua harus kita filter sebisa mungkin. Ya, kita tahu bahwa filter tidak menjamin bahwa beranda kita pasti bersih dari konten-konten tersebut. Tapi setidaknya kita berusaha, ya, karena kita ingin menjadi pengguna media sosial yang bijak. Karena banyak orang hari ini menyetir hidupnya dengan media sosial, ya. Dikit-dikit lihat orang di media sosial, oh saya juga harus seperti dia, oh saya jangan sampai seperti dia, oh saya harus ikut dengan standar orang ini, oh saya hidup jangan sampai dengan standar orang ini, dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita hanya ikut-ikutan. Kita benar-benar tidak mempunyai jadi diri kita sendiri karena kita hanya menggunakan orang lain sebagai ukuran hidup kita. Oh, dia punya uang 1 miliar pada umurnya yang 25 tahun, maka saya harus bisa seperti itu. Atau mungkin di umur yang lebih muda lagi saya harus bisa melampaui dia. Pada akhirnya kita stres karena kita mengukur baju kita dengan ukuran baju orang lain. Ya tidak bisa, ukuran kita XL, orang lain ukurannya S.
ya kekecilan, nggak bisa. Maka kita harus bisa benar-benar menggunakan media sosial dengan bijak. Selanjutnya yang saya perhatikan juga dari media sosial adalah memberikan stres, dampak buruk kepada otak kita, yaitu budaya scrolling atau menggulir ya. Jadi kita buka TikTok langsung menggulir terus, buka YouTube Short menggulir, kita buka IG menggulir. Pada akhirnya kita terbiasa dengan video-video pendek yang mana membuat fokus kita itu pecah. Dengan terlalu sering scrolling yang saya rasakan juga, kita jadi susah untuk fokus dalam jangka panjang. Kita tidak betah untuk mendengarkan penjelasan orang, misalnya mendengarkan pelajaran secara panjang. Kita langsung cepat bosan dan ya fokus kita tidak akan lama. Contoh paling gampangnya adalah ketika kita terlalu sering melihat video pendek, scrolling, kita tidak akan bertahan lama ketika kita menonton video panjang. Misalnya yang 20 menit, 30 menit, kita akan langsung buyar fokusnya dan cepat-cepat ingin kembali melakukan scrolling. Bahkan ada istilah brain rotting atau otak yang membusuk karena terlalu sering melakukan scrolling media sosial. Karena otak kita ya pasti akan susah untuk menerima informasi karena saking banyaknya informasi yang masuk dari video-video pendek yang kita lihat tadi gitu. Misalnya contoh saja, seharian kita bisa melihat video pendek itu berapa kali, dan apakah kita bisa ingat tadi videonya menerangkan tentang apa saja. Kalau kita ditanya, kebanyakan dari kita juga tidak tahu videonya tadi apa karena sudah lupa. Kita scrolling 1 menit mungkin bisa 20-30 video lewat. Apakah kita bisa ingat video yang pertama kita tonton apa? Tidak juga. Ya karena itu tadi fokus kita jadi mudah pecah karena budaya scrolling ini. Maka dari kasus-kasus tadi yang telah kita bahas, media sosial itu ibarat pedang bermata dua. Dia bisa memberikan dampak yang baik, bisa juga memberikan dampak yang buruk. Maka dari itu, yang salah bukan media sosialnya, tapi kita sebagai pengguna. Apakah kita bisa menggunakannya secara bijak, atau malah kita menggunakannya secara buruk. Ya. Dengan hadirnya media sosial dalam hidup kita, maka kita jangan sampai disetir oleh media sosial itu. Jangan sampai kita jadi orang yang malas karena terlalu sering scrolling. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak punya jati diri karena terlalu sering melihat konten orang lain dan merasa diri kita itu rendah. Padahal ya tidak juga. Kita juga memiliki kelebihan, kita juga memiliki kekurangan. Maka jangan mengukur baju kita dengan baju orang lain. Ya tidak akan pas. Karena memang beda kapasitasnya, beda kapabilitasnya. Maka dari semua itu kesimpulan saya adalah bahwa media sosial bisa menjadi platform yang baik, bisa juga menjadi platform yang buruk. Maka kita sebagai manusia yang menggunakan media sosial, kita yang berakal harus menggunakannya dengan bijak. Sekali lagi harus bijak. Karena ya apapun bisa kita lihat di media sosial, apapun yang buruk ada di media sosial, yang baik juga pasti ada. Maka kita harus pintar untuk memilah mana yang mau kita lihat, yang kita tonton, dan kita juga harus bisa memilah mana yang harus kita hindari, yang harus kita filter, dan harus kita boykot konten-kontennya. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.